Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang danau tektovulkanik. Danau tektovulkanik terbentuk akibat adanya kegiatan tektonik dan vulkanik. Adanya kegiatan tektonik memacu kegiatan vulkanik sehingga terjadi patahan dan gunung berapi. Bekas gunung berapi tersebut menjadi suatu basin yang kemudian berisi air hujan sehingga terbentuk danau. Contoh danau tektovulkanik yang dapat saya jelaskan yaitu Danau Toba. Yaitu ciri fisik, kimia, biologi, kawasan, dan interaksi. Kualitas air Danau Toba dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain limbah domestik atau pemukiman, pertanian, perikanan, industri, pelayaran, dan pariwisata, baik yang berasal dari daratan atau land-based, maupun yang berasal dari kegiatan di perairan danau. Dengan makin pesatnya pertumbuhan penduduk yang bermukim di sekitar danau, berikut beragam kegiatannya, maka kualitas air cenderung menurun. Studi yang dilaksanakan oleh Lukman dan Rishwansyah tahun 2010 menunjukkan bahwa lapisan epilimion yang produktif dan dapat berfotosintesis terdapat di bagian atas pada kedalaman 0-30 meter, dan lapisan peralihan atau metalimion berada di bawahnya pada kedalaman 30-100 meter. Sedangkan lapisan terbawah yakni lapisan hipolimion pada kedalaman lebih dari 100 meter. Kadar oksigen terlarut yang terukur di permukaan relatif tinggi, namun menurun drastis pada kedalaman 100 meter, dan umumnya menunjukkan kondisi sangat minim pada kedalaman 200 meter dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya yaitu ada vegetasi penyusunnya. Ada vegetasi akuatik yaitu eceng gondok. Satwa liar penyusunnya ada harimau, orangutan, tapir siamang, beruk, monyet ekor panjang, rangkau, dan kuau atau merak Sumatera. Selanjutnya itu ada adaptasi flora dan fauna. Floranya ada eceng gondok, sampinur tali, fitoplankton, makrofita kecil, makrofita mengambang. Selanjutnya itu ada adaptasi flora dan fauna. Floranya itu ada eceng gondok, ada sampinur tali, fitoplankton, makrofita kecil, makrofita mengambang, makrofita terbenam, dan hutan pinus tropis. Faunanya ada berbagai macam banyak ikan, yaitu ada ikan batak ihan, ikan pora-pora atau undalap, ikan medaka kepala timah, ikan tali-tali, dan masih banyak lagi yang lain. Selain itu, di Danau Toba, Lukman menemukan 28 genus fitoplankton dari 4 kelas, yaitu Bacillariophyta 7 genus, Chlorophyta 12 genus, Cyanophyta 6 genus, dan Pyrophyta 3 genus. Dengan kelimpahan berkisar antara 53 sampai 622 individu per liter. Secara keseluruhan, kelimpahan fitoplankton tersebut sangat rendah dan mencirikan perairan yang miskin atau oligotrofik. Selanjutnya yaitu fungsi kawasan tersebut bagi makhluk hidup. Di Danau Toba, fungsi Danau Toba yaitu sebagai masyarakat menggunakannya sebagai budaya ikan dan menggunakan KJA atau keramba jaring apung. Budaya ikan dengan menggunakan KJA tersebut telah berkembang sangat pesat hingga cenderung ke tingkat eksploitasi lebih atau overexploitation, yang akhirnya tidak lagi memberikan keuntungan per unit usaha. Pertumbuhan unit KJA yang tak terkendali bahkan telah pula menimbulkan masalah lingkungan yang parah. Kegiatan budaya ikan sistem KJA di Danau Toba telah dilakukan oleh masyarakat sejak tahun 1986. Tahun 2005 telah ada 2.815 unit KJA. 2 tahun berikutnya, tahun 2007 telah berlipat ganda menjadi 5.612 unit. Sedangkan tahun 2009 sudah menjadi 6.269 unit. Jumlah ini terus meningkat dan diperkirakan sudah jauh melampaui daya dukung lingkungannya. Selanjutnya itu ada potensi peluang, tantangan, dan ancaman daerah tersebut. Danau Toba berpotensi untuk mengalami perubahan kualitas air dari waktu ke waktu. Perubahan kualitas air dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi kelangsungan keberadaan situ tersebut, seperti adanya fitoplankton. Yang terakhir yaitu pengelolaan dan konservasi daerah tersebut. Salah satu fungsi penting Danau Toba adalah sebagai kawasan pariwisata. Kota Parapat merupakan pusat pariwisata Danau Toba. Dari sini, berbagai lokasi wisata di kawasan pantai Danau Toba dapat dicapai lewat transportasi air.
Berbagai jenis objek wisata terdapat di Danau Toba dan sekitarnya, antara lain yaitu ada wisata alam, wisata budaya, wisata olahraga dan alam, wisata religi, dan wisata sejarah. Selanjutnya ada Danau Sungai Mati atau Oxboleg, Danau Sudetan, Danau Tapal Kuda, Danau Mati, Danau Melengkung atau Danau Ladam atau Oxboleg adalah sebuah danau yang terbentuk ketika sebuah meander yang lebar terpotong dari sungai utamanya, dan akhirnya membentuk sebuah perairan sendiri. Selain itu, Danau Oxbow pada umumnya berukuran kecil namun memiliki produktivitas yang tinggi. Dan tipe danau seperti ini, airnya hanya dipengaruhi oleh curah hujan dan penguapan. Danau Sungai Mati, contoh danau Sungai Mati dapat saya jelaskan yaitu Danau Sinau. Selanjutnya itu ada ciri fisik, kimia, biologi, kawasan, dan interaksi. Kecerahan air Danau Sinau yang termasuk Oxboleg berkisar antara 0,31 sampai 0,47 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Nilai ini tidak terkait dengan kedalaman air. Hal ini dibuktikan pada titik terdalam didapatkan kecerahan paling rendah. Faktor cahaya matahari yang masuk ke dalam air akan mempengaruhi sifat-sifat optis dari air. Sebagian cahaya matahari tersebut akan diabsorpsi dan sebagian lagi akan dipantulkan keluar dari permukaan air. Nilai kecerahan yang rendah akan berpengaruh terhadap masuknya cahaya matahari ke dalam air, sehingga dapat mengganggu proses fotosintesis. Penetrasi cahaya akan berbeda pada setiap ekosistem air yang berbeda. Kecerahan air juga terkait dengan banyaknya bahan tersuspensi dan terlarut dalam air. Kehadiran plankton yang berlimpah juga dapat menyebabkan rendahnya nilai kecerahan. Selanjutnya yaitu ada vegetasi penyusunnya. Vegetasi penyusun Danau Sinau yang merupakan tipe danau Sungai Mati ini berupa tumbuhan air yaitu makrofita akuatik, semak-semak rawa dan pohon-pohon khas yang terdapat pada habitat rawa air tawar seperti pandan dan pakis air. Selanjutnya yaitu ada adaptasi flora dan fauna. Flora yaitu dikelilingi tanaman, khas hutan rawa gambut. Sedangkan faunanya terdapat berbagai macam jenis ikan, yaitu ada ikan puhi, ikan juah, ikan puhing kahoy, ikan seluang balu, ikan tambayuk, dan masih banyak lagi ikan-ikan yang lain. Serta ditemukan 36 jenis fitoplankton terdiri dari 5 kelas, yaitu Chlorophyceae, Cyanophyceae, Bacillariophyceae, Chrysophyceae, dan Xanthophyceae. Selanjutnya yaitu ada fungsi kawasan bagi makhluk hidup. Danau Oxboleg atau Danau Sungai Mati dimanfaatkan masyarakat untuk memancing. Sedangkan pinggiran danau tersebut telah digunakan masyarakat untuk pemukiman dan area kolam budidaya ikan. Yang terakhir yaitu ada potensi peluang, tantangan, dan ancaman daerah tersebut. Danau Sinau masih termasuk danau yang belum tercemar dengan nilai kecerahan dan derajat keasaman pH air Danau Sinau walaupun rendah namun masih memungkinkan untuk menunjang kehidupan biota air seperti ikan. Kandungan oksigen terlarut dan karbon dioksida masih sangat baik dan memungkinkan dilakukan aktivitas budidaya ikan. Danau Sinau memiliki indeks keanekaragaman tinggi, dominansi rendah, dan kemerataan tinggi. Masih mendukung jika untuk aktivitas budidaya ikan, namun disarankan tidak menggunakan spesies introduksi. Ya, itu saja penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya itu adalah Danau Sirkues. Nah, Danau Sirkues ini terbentuk karena adanya es yang mencair. Danau Sirkues biasanya terdapat di daerah pegunungan, nah tepatnya yaitu di benua Antartika. Nah, untuk contohnya, saya mengambil Danau Sirkues Bloomington. Danau Sirkues ini terdiri dari 2 cekungan gletser yang kecil di ujung South Fork of Bloomington Creek, 17 km sebelah barat dari stasiun Charles, Idaho. Adapun ciri fisik yang dominan dari Danau Sirkues Bloomington yaitu adanya heat well yang menghadap ke utara, yang paling curam di bagian Idaho dari Bear River Range. Nah, adapun fauna yang terdapat di Danau Sirkues itu
Cirques Bloomington itu yaitu tupai atau chipmunk uinta. Adapun floranya yang pertama yaitu Musineon lineare, kemudian Pachyschima myrsinites, kemudian tumbuhan tahunan atau semak rendah, dan yang terakhir yaitu tumbuhan yang menghasilkan blueberry. Nah, yang selanjutnya itu adalah Danau Laguna. Laguna atau dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah lagoon merupakan sekumpulan air asin yang terpisah dari laut oleh penghalang yang berupa batu karang, pulau kecil ataupun pasir. Adapun flora yang ada di Danau Laguna contohnya itu ada di Danau Laguna Glagah. Nah, di sini ada fitoplankton. Adapun daftar-daftar fitoplankton yang ada di Laguna terdapat pada layar dan bisa di-pause oleh teman-teman. Selanjutnya, daftar fauna yang terdapat di Danau Laguna Glagah yaitu berupa zooplankton. Adapun nama-nama zooplanktonnya yaitu tertera pada layar dan bisa di-pause oleh teman-teman. Faktor fisika dan kimia dari Danau Laguna Glagah yaitu berupa pH, DO, dan alkalinitas. Adapun perakiran laguna memiliki pH yang cenderung bersifat basa. Kemudian nilai DO perairan Laguna Glagah dari data tersebut yaitu berkisar antara 10 sampai 14 mg per liter. Kemudian nilai alkalinitas di perairan ini sekitar 20 sampai 45 mg per liter. Hasil analisis kolerasi menunjukkan bahwa koefisien kolerasi antara alkalinitas dan kemelimpahan zooplankton sebesar 0,979, yang artinya ada kolerasi yang cukup tinggi antara alkalinitas dan kemelimpahan zooplankton. Nah, Laguna Glagah sendiri memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar, yaitu digunakan untuk sebagai tempat kawasan wisata. Adapun wisata yang terdapat di Laguna Glagah yaitu terdapatnya perahu yang dapat mengajak masyarakatnya atau pendatang untuk yang mengunjungi Laguna untuk berkeliling mengelilingi Laguna menggunakan kapal tersebut. Selanjutnya yaitu ada danau oligotrofik. Danau oligotrofik adalah sebuah danau yang mempunyai kedalaman yang cukup panjang dari permukaannya dan sangat minim, dengan ketersediaan makanan serta nutrisi di dalamnya. Ini disebabkan segala fitoplankton di wilayah tersebut tidak mengalami perkembangbiakan karena hidupnya tidak dibantu oleh para hewan dan tumbuhan yang memungkinkan adanya mata rantai makanannya aktif. Danau oligotrofik dengan kadar hara rendah biasanya memiliki perairan yang dalam. Semakin dalam danau tersebut, semakin tidak subur. Tumbuhan litoral jarang dan kepadatan plankton rendah. Selanjutnya yaitu ada ciri fisik kimia, biologi, kawasan, dan interaksi. Yang pertama, danau oligotrofik yaitu danau yang mengandung sedikit nutrien atau miskin nutrien. Biasanya dalam dan produktivitas primernya rendah. Sedimen pada bagian dasar kebanyakan mengandung senyawa organik dan konsentrasi oksigen pada bagian hipolimnion tinggi. Walaupun organisme pada danau ini rendah, tetapi keanekaragaman spesiesnya tinggi. Yang kedua, sedimen yang berada di dasar salah satu danau Tauti, danau tertua di Indonesia ini, diprediksi mencapai ketebalan sekitar 300 meter. Kawasan daratan, keadaan lapangan bervariasi dari datar, berbukit-bukit sampai dengan bergunung. Kelerengan lapangan bervariasi antara 10-50%. Ketinggian 300 sampai 1.300 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga yaitu formasi geologi kawasan Danau Tauti terdiri dari batuan sekis, endapan liat, dan pluton basah. Yang keempat, jenis tanah adalah potsolik coklat kekuningan, aluvial coklat, dan latosol coklat tua kemerahan. Yang terakhir, menurut klasifikasi Smith dan Ferguson, termasuk tipe iklim A. Curah hujan rata-rata 4.800 mm per tahun. Kelembapan antara 67 sampai 90% dan suhu udara berkisar 21 derajat sampai 33 derajat Celcius. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu ada adaptasi flora dan fauna. Floranya banyak sekali terdapat tanaman yaitu ada damar, mata kucing, kenanga, manggis, putat, waru, beringin, jabon, sawah kecik, umea, nyatoh, cemara gunung, akasia, juet, ketapang, matoa, kesambi, biti, laben, dan terakhir ada anggrek tanah. Fauna. Di Danau Tohulti banyak sekali terdapat jenis ikan, yaitu ada ikan pangkilang, ikan butini, ikan bonti-bonti, udang air tawar, Caridina spinata, Caridina lincolnae, dan Caridina glauberti. Selain itu juga terdapat 29 spesies ikan dari 13 famili dan 16 spesies diantaranya adalah ikan endemik. Di samping itu terdapat 15-25 krustase dan beberapa jenis moluska yang bersifat endemik. Menurut von Rintelen dan Chai tahun 2009, ditemukan 13 jenis karsinofauna atau udang. Sedangkan hasil penelitian Nasution tahun 2009 ditemukan 15 jenis udang yang diperkirakan endemik. Jenis udang endemik yang paling indah warnanya dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi adalah jenis Celebes Beauty atau Caridina walterecae, udang coklat atau C. lincolnae, dan yellow strip atau C. loehae. Di perairan Danau Tohulti hanya terdapat 3 jenis karsinofauna atau kepiting, yaitu Paratepulsa ferruginae, Nautiloteptelpusa zimeri, dan Syntripsa flavicella. Jenis malacofauna atau moluska dari kelompok genus Tylomelania endemik sebanyak 25 jenis. Selanjutnya, yaitu ada pengelolaan dan konservasi daerah tersebut. Adanya peraturan pemanfaatan ruang danau seperti zona penangkapan dan konservasi atau reservat atau suaka perikanan sumber daya ikan. Perlu adanya penerapan sistem nilai dan hukum dalam pengelolaan perairan Danau Tohulti. Sistem pengembangan usaha dalam pemanfaatan sumber daya ditujukan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Pentingnya pengembangan kelembagaan dan sistem pengelolaan sumber daya perairan Danau Tohulti secara komanajemen. Dalam pengelolaan sumber daya perairan Danau Tohulti diwujudkan dalam bentuk sosial budaya dan kearifan lokal. Tidak disarankan untuk melakukan budidaya karamba jaring apung atau KJA di perairan Danau Tohulti karena dihuni oleh biota endemik yang sangat tinggi, sehingga dikhawatirkan populasi menurun bahkan bisa punah. Perlu dilakukan upaya domestikasi ikan-ikan endemik yang bernilai ekonomis penting sebagai alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan hasil domestikasi ikan-ikan tersebut dapat ditebar kembali atau restocking ke dalam danau. Pemantauan kualitas air secara rutin dengan parameter baku mutu yang ditetapkan di lokasi yang mewakili aktivitas yang ada di perairan Danau Tohulti. Perlu pemantauan produksi perikanan tangkap secara berkala. Perlu kehati-hatian dalam penebaran atau introduksi ikan baru atau invasif spesies ke perairan Danau Tohulti, karena sudah ada indikasi pencemaran secara biologis yang akan menyebabkan kepunahan biota endemik tersebut. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang danau eutropik. Danau eutropik adalah suatu danau yang mengandung banyak nutrien, khususnya nitrat dan fosfor, yang menyebabkan pertumbuhan alga dan tumbuhan akuatik lainnya meningkat. Adapun eutropik itu sendiri umumnya dalam kondisi danau alkali yang kaya unsur hara. Umumnya, nilai indeks status tropik perairan danau sejalan dengan nilai biomasa fitoplankton atau kandungan klorofil A, yakni kondisi eutropik juga ditunjukkan oleh konsentrasi klorofil A yang tinggi dan indeks status tropik yang tinggi. Secara alami, danau menjadi eutropik sebagai akibat dari pembakaran hutan, gempa bumi, erosi, ataupun nutrien yang berasal dari kotoran burung seperti yang terjadi di Eropa. Namun, kebanyakan kasus eutrofikasi adalah karena ulah manusia, seperti melakukan penebangan pohon liar dan membuang sampah dengan sembarangan. Salah satu contoh danau eutropik adalah Danau Situ Cilala Telaga Kahuripan, Bogor. Seperti yang dapat teman-teman lihat, ini adalah salah satu contoh gambarnya. Baiklah, untuk ciri fisik
kimia, biologi kawasan, dan interaksinya, danau tropik itu merupakan jenis perairan yang dangkal, sehingga memiliki potensi produktivitas biologi yang tinggi, karena lapisan epilimnionnya lebih tebal daripada lapisan hipolimnion. Jarak antara lapisan epilimnion dan zona dekomposisi yang dekat memudahkan nutrien hasil dekomposisi seperti karbon dioksida, nitrat, amonia dapat terdistribusi dengan mudah ke lapisan epilimnionnya. Nah, kemudian terdapatnya bahan tersuspensi di perairan eutropik dapat meningkatkan nilai kekeruhan perairan tersebut. Pada danau situs Silala misalkan nih, terdapat keberadaan ortoposfat yang dapat menggambarkan kandungan fosfor pada kriteria Wetzel pada tahun 1975 bahwa perairan dengan kandungan ortoposfat sebesar 0,031 sampai dengan 0,100 mg per liter termasuk ke dalam perairan eutropik. Adapun adaptasi flora dan faunanya floranya terdapat kirei, teratai, eceng gondok, kiambang, ciprus, bambu, kemang, kelapa, pisang, karet, dan lain sebagainya. Adapun faunanya ada ikan betutu, ikan mujair, ikan tawes, ikan nilam, ikan mas, ikan gurame, jenis udang air tawar, kijing, dan lain sebagainya. Selain itu nih, pada danau tropik terdapat 90 genus fitoplankton dari kelas seperti yang bisa teman-teman baca, karena kalau saya membaca takutnya ada kesalahan dalam bacaannya. Nah, adapun fungsi kawasan danau adalah untuk resapan air tanah bagi masyarakat sekitar, sumber air, irigasi, pengendali banjir, dan usaha perikanan. Untuk potensi peluang, tantangan, dan ancaman yaitu biasanya nih masyarakat yang tinggal di sekitar danau situs Silala banyak yang membuat pematang pada perairan tepi danau untuk dijadikan kolam ikan, sehingga danau tropik mengalami pengurangan luas. Selain itu juga karena berbagai fungsinya berpotensi untuk mengalami perubahan kualitas air dari waktu ke waktu. Perubahan kualitas air dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi kelangsungan keberadaan situ tersebut, seperti adanya fitoplankton. Adapun pengelolaan dan konservasi danau. Pada danau situs Silala yang termasuk danau eutropik biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan seperti budidaya ikan dalam keramba, penangkapan ikan dengan menggunakan jala, pengambilan kijing, dan pemancingan. Air pada danau eutropik juga dimanfaatkan sebagai sumber air pada kolam-kolam ikan. Selanjutnya yaitu ada danau mesotropik. Danau mesotropik adalah salah satu jenis danau yang diklasifikasikan berdasarkan perubahan biomasa fitoplankton yang kisaran perbandingan maksimumnya dan minimumnya sedang atau tidak terlalu tinggi, yakni sekitar 30:1 dalam satu kurun waktu musim atau 1 tahun, teman-teman. Status mesotropik ini ditunjukkan oleh konsentrasi klorofil A yang rendah serta indeks status tropik yang rendah. Contoh danau mesotropik adalah danau aneok laut dan danau Tauti, teman-teman. Adapun ciri fisik kimia, biologi kawasan, dan interaksinya adalah nilai pH di danau aneok laut yang termasuk ke dalam danau mesotropik berkisar antara 8,23 sampai 9,19. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi perairan tersebut cenderung basah. Pada danau yang bersifat mesotropik biasanya memiliki konsentrasi oksigen terlarut relatif tinggi, sehingga tingginya kandungan oksigen tersebut dapat memperlihatkan bahwa populasi fitoplankton di danau tersebut relatif banyak, teman-teman. Jadi adapun kandungan oksigen akan turun drastis saat hanya terjadi respirasi pada waktu malam hari. Selain itu pada nilai tingkat kecerahan danau sekitar 120 sampai 155 cm, fosfor dimanfaatkan oleh fitoplankton dalam bentuk ortoposfat atau PO43 dan terakumulasi dalam tubuh ikan atau udang melalui rantai makanan. Selain itu, potensi peluang, tantangan, dan ancaman daerah.
Pada Danau Tauti, yang termasuk danau mesotropik, terdapat beberapa jenis ikan introduksi yang berkembang cepat dan bernilai ekonomis penting bagi masyarakat sekitar. Hal tersebutlah yang dapat menjadi salah satu ancaman keberadaan ikan endemik yang mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain itu, perubahan lingkungan perairan terestrial serta faktor pencemaran baik industri maupun rumah tangga juga menjadi ancaman serius bagi sumber daya perikanan dan kualitas perairan Danau Tauti itu sendiri. Demikian pula dengan adanya kegiatan pertambangan nikel, pembuatan hutan atau penebangan kayu dan industri penggergajian kayu. Di sekitar danau tersebut akan menimbulkan tingkat pencemaran perairan yang juga berdampak terhadap kelangsungan flora dan fauna di perairan tersebut. Nah, banyaknya kegiatan di sekitar danau dapat menambah masukan unsur hara ke dalam perairan, dapat menyebabkan peningkatan kesuburan perairan, penurunan fungsi serta perubahan kualitas air yang berdampak pada organisme di perairan tersebut, adalah salah satunya plankton. Adapun adaptasi flora dan faunanya, selain ikan endemik dari genera Paraterina, Glossogobius, Telmaterina, Dermogenis, Mugilogobius, Origias, dan Tominanga, terdapat juga beberapa jenis ikan introduksi yang berkembang cepat dan bernilai ekonomis penting bagi masyarakat sekitar. Adapun fungsi pengelolaan dan konservasi Danau Anil Laut di Pulau W, Kabupaten Sabang, yang termasuk ke dalam danau mesotropik. Sumber air Danau Anil Laut saat ini digunakan untuk kegiatan perikanan, teman-teman. Bahan baku air bersih, perusahaan danau, air minum (PDAM), pariwisata, pertanian, area konservasi, juga sarana mandi serta cuci penduduk di sekitar tempat budidaya ikan keramba jaringan. Seperti keramba jaringan apung dan dermaga. Sekian dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada danau glasial. Danau glasial ini merupakan danau yang terjadi karena adanya proses erosi glasial, yaitu erosi yang terjadi pada gletser. Karena proses ini terbentuk sebuah cekungan dan cekungan tersebut terisi oleh air sehingga terbentuklah sebuah danau. Nah, biasanya danau jenis ini banyak dijumpai di daerah sekitar kawasan iklim kutub nih. Nah, danau glasial ini sayangnya tidak dapat kita temukan di Indonesia karena memang tidak ada es ya di sini. Terus, contoh dari danau ini antara lain adalah Danau Michigan yang ada di Amerika Serikat, Danau St. Lawrence yang ada di Kanada, Danau Superior, dan Danau McKenzie. Selanjutnya itu ada adaptasi fauna. Nah, di sini adaptasi faunanya itu ada ikan trout danau, lake whitefish, ada burbot, ikan walleye, ikan lake sturgeon, lalu ada muskelung, ada kakap kuning, ada Lepomis gibbosus, ada brook trout, ada Micropterus dolomio, ada Chorogenus artedi, ada ikan tombak utara, ada white sucker, ada rock bass, ada Chorogenus hoyi, ada Chorogenus lavertus, ada round whiteface, dan longnose sucker. Nah, seperti ada di gambar di layar ini, sebelah kanan saya ada yang di atas itu ada rock bass, yang di bawahnya itu adalah round whitefish. Selanjutnya yang di kiri saya itu ada trout danau yang di atas, lalu yang di bawahnya itu adalah kakap kuning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir ada danau hipertobi. Berdasarkan jenis danau menurut kandungan materi organiknya, salah satunya itu danau hipertobi. Danau hipertobi adalah danau yang memiliki kandungan nutrien yang sangat berlebih. Nah, oleh sebab itu danau hipertobi ini warnanya sangat keruh. Adapun contoh dari danau
hipertobi yang saya tampilkan yaitu Danau Tempe yang ada di Sulawesi. Pada ekosistem danau, tanaman akuatik berperan sebagai sumber makanan bagi organisme perairan atau feeding ground, tempat bertelur ikan atau swimming ground, tempat memijah ikan atau nursery ground, sekaligus tempat berlindung bagi ikan dan hewan-hewan invertebrata perairan lainnya. Nah, lebih lanjut, tanaman akuatik ini juga memproduksi oksigen selama proses fotosintesis, memberikan nilai keindahan bagi danau, bahkan berperan di antaranya mampu menyerap unsur logam berat sehingga dapat mengurangi pencemaran. Selanjutnya yaitu vegetasi Danau Tempe. Adapun vegetasi yang terdapat di Danau Tempe yaitu seperti yang tertera pada layar. Teman-teman bisa mempause-nya untuk membacanya. Selanjutnya, flora yang terdapat di Danau Tempe. Pada dasarnya di Danau Tempe terdapat 14 spesies flora, tetapi untuk flora yang dominan pada Danau Tempe yaitu yang pertama ada eceng gondok, yang kedua ada tanaman air kiambang, dan yang ketiga ada kangkung air. Selanjutnya yaitu ada fauna yang terdapat di Danau Tempe. Fauna yang berada di Danau Tempe yang akuatik, yang pertama itu ada ikan bungo, yang kedua ada ikan mas, yang ketiga ada ikan gabus, keempat ikan nila, kelima ikan sepat siam, dan keenam ada ikan tambakan. Nah, ikan mas dan ikan nila merupakan ikan introduksi yang semakin mendominasi di perairan danau ini, di mana pada perairan Danau Tempe, ikan-ikan yang lebih mendominasi itu ada ikan nila serta ikan mas. Sedangkan ikan endemik seperti ikan bungo dan ikan tambakan sudah semakin langka. Fauna yang selanjutnya yang ada di Danau Tempe yaitu burung-burung yang ada di sekitaran Danau Tempe, yaitu burung air. Yang pertama itu seperti pada gambar A, yaitu burung belibis alis putih, dan yang kedua adalah senip biasa. Yang selanjutnya yaitu adapun fungsi kawasan Danau Tempe bagi masyarakat sekitar, yaitu yang pertama ada namanya Bungkatado. Nah, Danau Tempe mempunyai kearifan lokal yang unik dengan mengembangkan teknik penangkapan ikan dengan memanfaatkan apa yang disebut dengan Bungkatado, di mana Bungkatado ini terdiri dari tumbuhan akuatik eceng gondok dan tumbuhan akuatik lainnya yang mengapung, yang digiring dan dikumpulkan pada suatu lokasi dan ditahan dengan patok-patok bambu agar tidak hanyut. Kemudian ketika air-air di Danau Tempe mulai surut, masyarakat itu akan mengumpulkan tanaman tersebut menjadi semakin sempit dan menyebabkan ikan-ikan tidak bisa bergerak, kemudian mempermudah masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kali ini, lahan basah adalah istilah kolektif tentang ekosistem yang pembentukannya dikuasai air, dan proses serta cirinya terutama dikendalikan air. Suatu lahan basah adalah suatu tempat yang cukup basah selama waktu cukup panjang bagi pengembangan vegetasi dan organisme lain yang teradaptasi secara khusus. Danau adalah daerah perairan yang terbentuk secara alami, berupa basin air yang sangat luas. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa air tawar ataupun air asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Danau dibagi menjadi beberapa jenis. Danau berdasarkan proses terbentuknya ada danau vulkanik, danau tektonik vulkanik, danau glasial, danau sungai mati, danau sirkues, dan danau laguna atau HAF. Sedangkan danau dilihat dari produksi materi-materi organik, yaitu danau oligotropik, danau eutropik, danau mesotropik, dan danau hipertobi. Itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.